jadi tren. Kenapa banyak yang sulit Susah. untuk hamil? Apa tuh? Gangguan hormon. PCOS. Oh Pernah iya, dengar? saya baru mau nanya tuh. Iya, itu Itu polikistik. teman-teman saya Iya, banyak PCOS banget, banyak Mas. banget. Serius. Banyak banget, dan itu mungkin harus menjadi kesadaran kita bersama ya. Terutama nih kalau orang-orang tua nih yang punya remaja putri yang dari kecil itu, cobalah mulai dari sekarang itu harus diperhatikan. Oke. Sekarang ini Mas, PCOS itu wah banyak Sorry, banget. kita kasih konteks dulu ya. PCOS itu kan yang telurnya banyak tapi kecil-kecil bukan sih? Betul, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya ya kalau dari arti dulu ya, polycystic ovarian syndrome. Jadi biasanya kita akan menemukan di ovarium atau di indung telur. Indung telur wanita itu kan ada kanan kiri di tengah rahim. Dan indung telur itu sebenarnya harusnya dia itu setiap bulan tuh ada satu yang dominan besar pecah, kemudian itulah yang bisa dibuahi, itu masa subur. Tapi pada pasien PCOS ini nanti sel telurnya itu banyak kecil-kecil bantet. Jadi dia nggak bisa membesar, nggak terjadi kematangan, jadi nggak ada yang bisa dibuahi. Tapi dia keluar nggak? Enggak, seringnya enggak. Walaupun kadang-kadang bisa keluar, tapi sporadis, kita nggak bisa meramalkan bisa keluarnya. Nah itu kenapa pada orang yang PCOS itu, yang pertama kali kita perhatikan, kita USG, oh ada gambaran PCO, itu yang pertama. Terus yang kedua, otomatis karena dia nggak terjadi ovulasi, nggak terjadi haid. Jadi biasanya akan terjadi gangguan haid. Bisa nggak haid 2-3 bulan, atau kadang-kadang malah aneh, haidnya itu nggak teratur, ngeplek, nggak berhenti-berhenti gitu. Dan satu lagi, pada orang PCOS itu biasanya kita bisa jumpai hiperandrogenisme. Jadi hormon androgen yang harusnya tinggi pada laki-laki nanti tinggi pada dirinya. Nah itu biasanya kita bisa lihat tuh, mohon maaf, dia tumbuh kayak bulu-bulu halus yang agak lebih dominan dibanding wanita-wanita lainnya. Oke, ada kumis gitu. Ya gitu. Jadi 3 ini sih biasanya. Jadi kalau dokter melihat ada 2 saja dari 3 gejala ini, ya kita bisa menegakkan ini PCOS. Nah itu tinggal diobatin. Nah masalahnya PCOS itu Mas nggak sesederhana itu Mas. Oh iya? Ya obat saja sering sekali tidak cukup. Kali ya orang-orang PCOS ini berhasil hamil, berhasil bisa mengatasi gangguan haidnya kalau dia merubah fokusnya. Berubah fokus apa nih? Merubah fokus. Jadi kebanyakan orang yang PCOS itu kan datang pingin hamil, kok haidnya nggak teratur, kapan hamil, kok haidnya nggak teratur. Padahal sebenarnya nggak itu kuncinya ternyata. Ya dari pengalaman kita ya bekerja sehari-hari sebagai dokter kandungan yang kadang-kadang datang itu pasien-pasien banyak sekali. Fokusnya itu harus dirubah menjadi bagaimana hidup lebih sehat. Karena kalau hidupnya lebih sehat, otomatis nanti haidnya akan teratur dengan sendirinya, kesuburannya nanti akan datang dengan sendirinya, sehingga bisa hamil. Dan ini akan menjadi cerita-cerita nyata. Nanti kalau kita posting cerita tentang PCOS, nanti pasti banyak sekali yang cerita. Saya berhasil menurunkan berat badan 15 kilo lalu saya hamil. Saya mungkin ada beberapa tempatnya untuk kita berikan, tetapi kalau saya mau secara jujur ya, yang dibutuhkan orang itu sebenarnya bukan itu. Hidup lebih sehat, terutama ya tadi kan saya bilang kalau pada perempuan ada 2 yang paling sering menyebabkan susah hamil. Yang pertama PCOS, yang kedua obesitas. Jadi fokus saja diturunkan berat badannya. Ya jangan stres juga. Stres juga mempengaruhi itu. Jadi yang perlu dilakukan biar mungkin nanti yang menonton bisa lebih fokus ya. Yang pertama ya olahraga. Itu ya dibakar. Karena orang yang PCOS ini Mas, metabolismenya itu berbeda. Makanya jangan kejem-kejem ngomong sama orang yang gemuk tuh jangan. Ya karena siapa sih yang gak pingin langsing? Siapa sih yang gak pingin sehat? Tapi metabolismenya beda. Pada orang PCOS, dia memang makannya sedikit aja, naiknya cepat. Ngurangi makan pun udah mati-matian lemes gitu sampai mau pingsan, paling turunnya cuma setengah kilo, cuma turun 1 kilo.